Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Agung Albana. Di sini saya akan memaparkan mengenai integrasi bangsa yang terjadi saat ini di Indonesia. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu integrasi bangsa. Menurut KBBI, integrasi bangsa adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. Lalu, apa hubungannya dengan pandemi COVID-19 saat ini? Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 menjadi pusat perhatian saat ini, baik bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, maupun bagi pemberitaan media di Indonesia. Mengingat fakta semenjak diumumkan pertama kali pada awal Maret 2020 mengenai keberadaan virus corona di Indonesia, pandemi COVID-19 menjadi virus menakutkan bagi bangsa ini, serta melumpuhkan berbagai aktivitas masyarakat khususnya pendidikan dan ekonomi. Di sini saya akan membahas dari sudut Pancasila, sebagaimana Pancasila adalah ideologi dari bangsa Indonesia. Mewabahnya COVID-19 di berbagai belahan dunia memang menjadi teguran bagi umat manusia, khususnya dalam mempersiapkan ketahanan yang memadai pada bidang kesehatan, termasuk bangsa Indonesia yang sedang diuji dalam menyikapi dan melawan virus tersebut. Proses penyebaran COVID-19 yang cepat mengakibatkan ribuan orang Indonesia terpapar, sehingga pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan sebagai upaya menyelamatkan nyawa masyarakatnya, seperti membentuk gugus tugas penanganan COVID-19, memberlakukan pembelajaran di rumah. Terbaru, Kemenkes menyetujui status DKI Jakarta serta Jabodetabek menjadi daerah yang memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Cara masyarakat dalam menyikapi COVID-19 begitu beragam, sehingga mempresentasikan sudah sejauh mana bangsa ini dewasa, serta menunjukkan bagaimana eksistensi ideologi Pancasila apakah masih terpatri pada nurani setiap manusia Indonesia. Faktanya, banyak masyarakat yang mengutamakan keselamatannya karena merupakan sebuah kelaziman, tetapi tidak sedikit juga oknum yang mengutamakan keselamatannya dengan menghilangkan sifat kemanusiaannya, seperti menolak dikuburkannya jenazah yang terpapar virus corona. Merupakan fenomena sosial yang begitu menyakitkan, serta menjadi catatan kelam bagi keberlangsungan hidup bangsa ini. Jenazah tersebut dianggap aib, penuh dengan dosa, sehingga keberadaannya ditolak oleh oknum masyarakat. Lebih memperhatinkannya apabila jenazah tersebut pernah berprofesi sebagai tenaga medis atau pernah mengajukan diri untuk menjadi relawan dalam melawan pandemi COVID-19, maka jenazah tersebut akan ditolak oleh masyarakat. Lantas, apa bedanya kita dengan penjajah yang tidak menghargai nyawa pribumi? Apabila realitas sosial tersebut telah terdeskripsikan, rasional kita bersikap untuk menjaga keselamatan diri sendiri, tetapi tidak harus menghilangkan sifat kemanusiaan. Menolak jenazah yang terindikasi COVID-19 merupakan falasi berpikir serta merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Kita perlu menjaga perasaan keluarga terkait, karena pada hakikatnya kita adalah saudara sebangsa dan setanah air, tidak terkotak-kotakan oleh preferensi sosial dan politik, bahkan oleh hubungan darah sekalipun. Menolak jenazah individu yang terpapar oleh pandemi COVID-19 merupakan perbuatan yang keji, tidak manusiawi, serta mempresentasikan bangsa yang tidak beradab. Rusaknya moralitas dan solidaritas bangsa mengakibatkan bangsa ini hilang identitas atau jati dirinya sebagai bangsa yang memiliki keadaban yang tinggi. Tentu, nilai-nilai ideal tidak hanya dijargonkan tetapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Realitas sosial tersebut menjadi indikator kuat sudah sejauh mana ikatan emosional kita sebagai sebuah bangsa, sehingga apabila peristiwa memalukan tersebut tetap terjadi, maka perlu kita refleksikan di manakah letak keadilan. Sebagai ideologi yang menjadi representasi dari nilai-nilai ketuhanan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, tentu ideologi Pancasila menjadi kaidah untuk hidup dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sebagaimana masyarakat yang memiliki keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita perlu memuliakan sesama manusia.
termasuk memberikan pemakaman yang layak bagi individu yang terpapar COVID-19 dengan pelaksanaan proses pemakaman yang mengikuti syariat agama, serta mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan khususnya untuk COVID-19 baik oleh WHO maupun oleh lembaga kesehatan setempat yang representatif. Dalam konteks Indonesia yang sedang dilanda pandemi COVID-19, sudah sejauh manakah peran diri kita sendiri dalam mengutamakan kepentingan umum? Minimal kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul serta melakukan tindakan yang bisa merugikan orang lain.